Ikhwati rahimakumullah, kita akan masuk ke bab kafaratul marid, bab tentang penghapusan dosa buat orang-orang yang sakit. Siapa yang tidak pernah sakit? Hampir tidak ada. Bahkan penyakit ini termasuk perkara yang ditakutkan oleh kita. Di musim-musim hujan seperti sekarang ini, tidak sedikit yang sakit. Bahkan subhanallah, hampir tidak ada rumah sakit yang sepi. Antum berangkat ba'dal maghrib ke rumah sakit manapun, kecuali di mana rumah sakit yang kalau malam tutup? Kayaknya nggak ada jemaah. Antum datang pagi hari, mungkin di rumah sakit Patrang, subhanallah, ngantri bertumpuk-tumpuk. Kemudian di rumah di puskesmas pun seperti itu. Kenapa Allah berikan penyakit? Bukankah Allah Ar-Rahmanir Rahim? Bukankah Allah yang rahmatnya wasi'at kulli syai', yang rahmatnya meliputi segala sesuatu, bahkan semut di lubangnya mendapatkan rahmat Allah. Bahkan tupai-tupai di hutan mendapatkan rahmat Allah. Kenapa Allah berikan penyakit? Ketahuilah bahwa penyakit itu salah satu bentuk rahmat Allah. Ada apa dengan sakit? Maka Imam Bukhari rahmatullah alaih membuat bab ini agar orang-orang yang sakit tidak berkecil hati. Tidak berpikir kalau penyakit itu adalah azab dari Allah. Bisa jadi penyakit itu anugerah ilahi yang harus disyukuri. Hari ini subhanallah, ana berangkat ke tempat servis mobil. Yang ngurus-ngurusin itu pilek. Orang awam lah ana lihat ya. Katanya, "Mas, pilek Mas." "Iya Pak Ustadz, alhamdulillah dikasih pilek saya. Nggak kayak Fir'aun," kata dia. Nggak pernah sakit, lupa kalau kita sehat terus, Ustaz. Subhanallah. Bayangkan Anda mendapatkan pelajaran dari orang awam, sekedar pegawai saja dia. Ternyata dia tahu penyakit yang dia derita adalah anugerah ilahi yang seharusnya disyukuri. Kita kalau kena musibah disuruh baca doa, Allahumma ajurni fi musibati. Kita minta pahala sama Allah dalam musibah-musibah tersebut. Nah, tafadhol ya. عندك حدثنا موسى قرأنا 3 أحاديث صحيح ما شاء الله نعم. قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد قال أخبرنا علي بن علي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمن في جسده وأهله وماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عمر بن طلحة عن محمد بن عمرو بن مثله وزاد في ولده. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء أعرابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذتك جلدا؟ قال وما هو جلدا؟ قال حر بين الجلد واللحم. قال لا. قال فسددت؟ قال وما السدى؟ قال ريح تقترب برأسي تقتل العروق. قال لا. قال فلما قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظره. Barakallahu fikum. Baik, subhanallah jemaah. Al-Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadis dalam bab ini. Di antara hadis yang beliau sebutkan adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan telah mengajarkan kepada kami Musa. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Hammad. Man yatazakkar Hammad ya syabab?
Hammad bin Zaid atau Hammad bin Salamah. Qala akhbarana Adi ibn Adi an Abi Salamah, dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? La yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi jasadihi wa ahlihi wa malihi hatta yalqa Allah azza wa jal wa ma alaihi khati'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana la yazalul bala, bala itu, petaka itu terus-terusan menimpa seorang lelaki yang beriman atau seorang wanita yang beriman. Di mana? Fi jasadi. Bala itu bisa jadi di tubuhnya, dengan penyakit, terluka, kena paku, subhanallah, ada yang kena stroke, ada sebagian mungkin yang tabrakan, berbagai penyakit yang entah berapa banyak penyakit yang telah dicatat oleh para dokter tentang penyakit-penyakit yang menimpa tubuh manusia. Wa ahlihi, dia terkena petaka di kerabatnya, di keluarganya. Ayahnya meninggal dunia, anaknya meninggal dunia, ibunda yang merawat dan membesarkannya meninggal dunia, atau orang tuanya sakit. Balaknya bukan di dirinya, tapi di anaknya. Tidak sedikit orang tua yang harus bangun malam bukan karena dia sakit, tapi karena anaknya yang sakit, atau karena istrinya yang sakit. Ada penyakit yang dibawa dari lahir oleh anaknya. Subhanallah. Ada teman yang 3 anaknya cacat semuanya. Dan itu bala buat orang tuanya. Terus Allah kasih bala lah. Di badannya, di keluarganya, wa malihi, dan hartanya. Bisa jadi pertanian dia gagal, perkebunan dia hancur di musim hujan. Bisa jadi motor dia hilang, motornya hilang, istrinya minta cerai, anaknya masuk rumah sakit. Bayangkan, pulang dalam kondisi susah, motornya hilang. Sampai rumah ternyata ada surat yang ditinggal oleh istrinya mengatakan, "Mas, aku sudah ajukan surat gugat cerai. Anakmu di rumah sakit." Bagaimana kondisi orang ini? Bala buat dia. Tapi ada orang yang Allah kasih bala terus-terusan, tidak berhenti. Sebenarnya kalau dikatakan tidak berhenti, tidak benar juga. Fa inna ma'al usri yusra. Ada keringanan. Mungkin balaknya di sini, mungkin balaknya di harta, tapi dia dapat keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Mungkin balaknya, subhanallah, di kerabat dia yang suka mengganggu dia, tapi dia Allah kasih kesuksesan dalam usahanya. Ada yang balaknya di adiknya, kakaknya, ada yang balaknya macam-macam bala itu. Allah terus kasih bala kepada orang itu hatta yalqallah azza wa jal wa ma alaihi khati'ah, sehingga dia berjumpa dengan Allah jalla jalaluh tanpa punya dosa. Kemana dosanya? Udah dicuci jemaah, udah dibersihkan dari diri dia. Bukan dia nggak punya dosa, tapi bala yang menimpa dia menjadi kafarat, menjadi penghapus dosa dia. Dan kalau kita bicara penghapus dosa itu jamaah, ada orang yang dihapus dosanya ketika dia hidup dengan petaka-petaka yang menimpa dia. Ada yang dihapus dosanya ketika di dalam kubur, ketika dia mendapatkan rasa takut, rasa khawatir di dalam kuburan itu, disempitkan kuburan bagi dia, datangnya mungkar dan nakir, adanya beberapa siksaan. Kalau dia sudah bersih, alhamdulillah,
belum bersih, ada lagi penghapusan dosa di padang mahsyar. Tatkala manusia dikeluarkan dari kuburannya menuju ke padang mahsyar, mentari akan mendekat. Ketika itu mereka tenggelam dalam keringatnya biqadri amali, sesuai dengan kadar amalannya. Maka di sini akan didapatin orang-orang mulai dihapuskan dosanya, dikasih dia. Ada yang dibangkitkan dari kuburannya, orang-orang yang sombong, dalam bentuk apa dia? Fi surati dzar, dalam bentuk semut-semut kecil, yata'uhun nas, yang diinjak-injak oleh manusia. Itu bisa jadi penghapusan dosa dia terus. Nanti ada penghapusan terakhir ketika melewatin sirat. Orang yang melewatin sirat itu ada 3. Ada yang najin musallam, ada yang selamat tanpa terluka sedikit pun ketika melewatin sirat. Hadza fadl min Allah. Ada mereka yang melewatin sirat seperti sekejap mata. Tapi ada yang najin makhdush. Dia selamat tapi tubuhnya keserempet. Ya bukan diserempet ya. Kena api neraka. Mungkin tangannya, mungkin kakinya, tapi dia selamat sampai melewati neraka jahanam. Itu sebagai penghapusan dosa dia. Ada yang masuk ke dalam api neraka jahanam karena ternyata penghapusan dosa selama hidupnya tidak cukup. Di kuburan juga tidak cukup. Di padang mahsyar nggak cukup, melewati sirat tidak cukup, maka dia masuk ke dalam api neraka jahanam. Tapi kelak semua yang beriman akan keluar dari api neraka. Allah mengatakan wa in minkum illa wariduha. Semuanya akan melewati neraka jahanam tersebut, melewati sirat tersebut. Ada yang masuk selama dia beriman, tidak melakukan kesyirikan, akan keluar. Tapi ada musibah-musibah di dunia yang ditimpa oleh seseorang sehingga dia bersih dari dosa. Berjumpa sama Allah nggak punya dosa lagi. Hadis ini seharusnya memotivasi kita, mahasiswa yang sakit, jauh dari keluarga. Ana wallahi sakit Ustaz, nggak ada yang menjenguk. Ana sakit, nggak ada yang merawat. Ketahuilah bahwasanya sebesar rasa sakit yang antum rasakan, sebesar itu pula pahala yang antum akan dapatkan. Tentunya nggak sama yang hanya luka di ujung jari dengan yang terpatah tangan. Nggak sama pahalanya. Jamaah rahimakumullah, ketahuilah bahwa pembagian rejeki di dunia ini, pembagian keberuntukan di dunia ini, itu bukan sesuai dengan amalan. Bukan. Kita sering kali bergurau ketika antri, tahu-tahu nggak dapat makan yang terakhir, kita mengatakan apa? Tergantung amalnya, Mas. Bukan. Di dunia bukan tergantung amalnya, memang Allah yang udah bagi. Tergantung takdirnya dia gimana, memang Allah kasih keberuntungan dia. Tapi di akhirat, walikullin darajatun mimma amil. Di akhirat itu yang karena amalan. Antum bisa lihat orang Masya Allah Ustaz gak pernah ke masjid, wallahi kakinya gak pernah nginjak masjid. Tapi rezekinya lancar, istrinya 4, Masya Allah. Anak yang di soft pertama Ustaz, wallahi sampai sekarang cari jodoh gak dapat-dapat. Karena pembagiannya memang di dunia ini bukan karena amalan. Jadi bukan berarti antum beramal rezekinya tambah banyak, enggak. Pembagian memang sudah keberuntungan. Tapi di akhirat pembagiannya tergantung amalan. Maka di sini ketahuilah bahwa kalau antum sakit kena musibah, motornya hilang, ada mahasiswa subhanallah ya, tabrakan, patah kakinya, dia harus berjalan dengan tongkatnya selama hidup.
Apakah selama hidupnya dia jalan sama tongkatnya tidak akan dihapuskan dosanya? Akan jadi penghapusan dosa buat dia. Karena musibah itu bersama dia, menemani dia sampai dia mati. Ada orang yang Masya Allah sakit tapi langsung sembuh. Tapi ada orang yang sakit minum obat sampai kapan? Sampai mati dia minum obat. Baik. Pada pertemuan 2 pekan yang lalu atau 3 pekan yang lalu, kita sebutkan bahwasanya bala itu sejatinya menghapuskan dosa dan mendapatkan pahala. Nah, itu pendapat yang lebih kuat daripada pendapat yang pernah kita baca dari pendapat siapa? Pendapat Ibnu Mas'ud dan pendapat Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah. Barakallahu fikum. Jadi berbahagialah ketika kita kena musibah karena di situ ada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Taib, Imam Bukhari menyebutkan ada tambahan dalam riwayat Muhammad ibn Ubaid. Dia berkata telah mengajarkan kepadanya Umar ibn Talha dari Muhammad ibn Amr seperti hadis itu, hadis yang barusan kita baca, zada fi waladihi, dan dia tambahkan fi waladihi, di anaknya. Artinya kalimat ahl itu umum. Anak bisa masuk kepada ahl, tapi lebih banyak digunakan untuk siapa? Untuk istri kadangkala. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Keluarga masuk, istri masuk, anak. Tapi tatkala dipisahkan anak dan istri dan keluarga, maka keluarga lebih kepada istri dan anak ya memang anak dia sendiri. Dan subhanallah jemaah, ya kita sebagai anak seringkali kita membuat susah orang tua kita. Kadangkala kematian kita lebih dulu daripada orang tua kita. Itu jadi beban buat orang tua. Antum tahu bahwasanya Rasulullah SAW ditinggal mati oleh istrinya Khadijah. Maka Khadijah, pahala ditinggal mati Khadijah ada di timbangan Rasulullah SAW. Ditinggal mati oleh putrinya Zainab. Ditinggal mati oleh putrinya Ruqayyah. Ditinggal mati oleh putrinya Ummu Kalthum. Semua anak-anaknya ditinggal mati oleh Ibrahim. Bagaimana Nabi SAW ketika menggendong Ibrahim. Wa Ibrahim yajudu bi nafsihi. Ibrahim sedang mengeluarkan jiwanya dan rohnya. Lalu Nabi SAW meneteskan air mata. Beliau bersedih. Tapi pahalanya ada di lembaran kebaikan Rasulullah SAW. Tapi ada satu anak Nabi yang tidak ada di lembaran Rasul SAW. Bahkan Nabi sendiri ada di lembaran dia SAW. Siapa? Fatimah binti Muhammadin SAW. Karena Fatimah meninggal setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sehingga Fatimah bagaimana dia menangis ditinggal mati sama Nabi SAW. Dia bersedih ditinggal mati oleh kekasihnya, oleh ayahandanya yang tercinta. Tapi dia bisa mendapatkan beratnya ditinggal mati oleh ayahandanya, dan itu ada di timbangan kebaikan siapa? Fatimah binti Muhammadin radhiyallahu taala anha wa sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ahmad ibn Yunus. Dia berkata, haddatsana Abu Bakar, telah mengajarkan kepada kami Abu Bakar. Dia meriwayatkan dari Muhammad ibn Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sama dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah seperti yang sebelumnya. Qal, Abu Hurairah berkata, Ja'a A'rabiyun, telah datang seorang Arab Badui. Wa fi riwayatin marra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam A'rabiyun a'jabathu sihhatuhu wa jaladu. Di riwayat lain disebutkan telah lewat Arab Badui yang Nabi kagum dengan kesehatan dia
dan kekarnya tubuh dia. Badui ini. Fada'ahu Rasulullah SAW. Dan riwayat dikatakan dia dipanggil sama Nabi SAW. Faqala Nabi SAW. Lalu Nabi berkata kepada Badui ini, hal akhadhatka ummu Mildam? Apakah engkau pernah diambil oleh ibunya Mildam? Siapa ibunya Mildam, jemaah? Subhanallah. Ternyata Nabi SAW menamakan demam itu Ummu Mildam. Ummu Mildam. Ibunya Mildam. Qala wama Ummu Mildam? Badui enggak faham. Apa Ummu Mildam itu? Faqala Nabi SAW har bainal jildi wal lahm. Demam yang dirasakan antara kulit dan daging. Panas yang dirasakan antara kulit dan daging. Panas ini macam-macam, jemaah. Tapi ada panas yang kalau dipegang linu. Antum pernah merasakan seperti itu. Ada panas yang biasa. Ada panas yang samping anak itu kejang-kejang. Itu musibah lebih berat buat anaknya apa lebih berat buat orang tuanya? Wallahi kadangkala orang tuanya lebih berat merasakan hal itu. Melihat anaknya seperti sekarat kejang-kejang. Allahu Akbar. Lalu Nabi setelah menjelaskan yang dimaksud dengan Ummu Mildam itu panas, qala la, enggak pernah aku. Enggak pernah panas. Qala fahal sudi'ta? Engkau pernah merasakan suda? Qala wa ma suda? Apa suda itu? Qala rihun ta'ridu fir ra's tadribul uruq. Suda itu artinya pusing. Yaitu angin yang menimpa kepala kemudian memukul urat-urat. Orang jadi pusing. Puyeng. Kata Badui ini, enggak pernah. Itu. Falamma qam, ketika orang itu pergi, Rasulullah SAW ingin memberikan pelajaran kepada para sahabat. Beliau mengatakan, qala man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli an-nar falyanzur. Barang siapa yang ingin melihat seseorang yang termasuk penghuni neraka, hendaklah melihat kepada orang. Subhanallah, syama. Di sini yang bisa antum fahami kenapa sebagian salaf kalau setahun dia tidak sakit, dia takut. Kenapa? Karena dia takut Allah sudah lupa sama dia. Sehingga dibiarkan orang itu berbuat dosa. Karena sepanjang tahun mau tidak mau kita berbuat dosa. Jangan sepanjang tahun. Dalam sehari, dalam sepekan, dalam sebulan, banyak dosa yang kita lakukan. Tatkala tidak ada musibah yang menimpa kita, di badan kita, di keluarga kita, kita hidup enak sepanjang tahun. Jangan-jangan seperti orang ini, dosanya tidak ada yang dihapuskan, berarti kemana dia kelak akan tinggal? Di neraka. Penghapusan dosa itu diakhirkan. Seorang sahabat Nabi yang pernah dikunjungi oleh Nabi SAW dalam kondisi sakit parah. Pernah kita bahas hadis itu. Ka'annahu farkh. Dia seperti ayam yang... Ayam itu bahasa Maduranya kering, ya ma. Tahu kering, ya ma? Bahasa apa itu? Bahasa Indonesianya apa? Demam. Masya Allah. Masa kering demam? Masya Allah. Iya, jadi udah kayak ayam yang antum pernah melihat ayam udah nggak bisa gerak lagi, dia udah diam. Ketika itu Nabi bertanya kepada orang ini, hal da'autallah bi syai'? Apakah engkau berdoa memohon sesuatu kepada Allah sampai ditimpa penyakit seperti ini? Qala na'am. Iya ya Rasulullah SAW. Aku berkata kepada Allah, Allahumma ma kunta mu'aqibi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya.
Ya Allah, sanksi yang akan engkau berikan kepadaku di akhirat, aku minta kepadamu engkau segerakan bagi aku di dunia. Dia tahu sanksi Allah berat sekali di akhirat. Dan dia tahu dosa pasti ada balasan. Pasti iya. Allah mengatakan Jalla Jalaluh, "Laisa bi amanikum wala amani ahli kitab, man ya'mal su'an yujza bihi, wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira." Siapa berbuat dosa pasti dibalas. Imma fid dunya wa imma fil akhirah. Ketika ayat ini turun, Abu Bakar ketakutan. Kalau setiap kita berbuat dosa Allah kasih sanksi, hancur kita. Itu bagaimana takutnya Abu Bakar sedangkan dia dijamin masuk surga. Jamaah, sebelum ana lanjutkan hadis tadi, berkaitan dengan bagaimana Abu Bakar semangat beribadah dalam kondisi dijamin masuk surga. Orang yang berharap kepada Allah, dia akan semakin semangat beribadah. Antum kalau ada harapan besar, antum akan semakin semangat beribadah. Seperti seorang petani. Seorang petani yang punya harapan besar bahwasanya kebunnya ini akan menghasilkan. Umpamanya dia sedang tanam lombok. Dan dia tahu dia punya harapan besar lombok ini akan mahal harganya. Apakah ada sejengkal tanah yang dia biarkan tanpa pohon lombok? Nah, ada. Semua akan dia tanam. Bahkan istilah Jawanya itu galengan. Tahu galengan nanti? Galengan itu jalan di antara dua sawah itu ya. Dia tanamin di situ. Kenapa? Karena harapan dia besar. Jadi kalau ada orang berharap kepada Allah lalu dia tidak beramal, berarti dia tidak berharap. Karena orang yang berharap kepada Allah pasti banyak beramal. Lalu kembali kepada Abu Bakar tadi. Kenapa Abu Bakar takut? Padahal dia banyak beramal. Dia berharap kepada Allah banyak. Tapi dia juga takut kalau semua dosanya akan mendapatkan sanksi. Nabi mengatakan bahwa penyakit yang menimpamu itu akan menghapuskan dosa. Tapi orang ini yang dikunjungi nama Nabi SAW yang seperti ayam yang kering tadi dikatakan. Ketika dia berkata, iya aku berdoa seperti itu. Kata Nabi SAW, innaka la tutiqu dhalik. Gak mampu engkau menghadapi itu. Halla sa'altallah al-afiyah. Kenapa engkau tidak minta afiyah, minta kesembuhan, minta keselamatan. Afiyah itu sembuh dari penyakit, selamat dari petaka. Makanya Nabi menyuruh, idza sa'altallah fasalullah al-afiyah, minta afiyah sama Allah. Halla qulta, kenapa kau enggak berdoa mengatakan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Penyakit itu jangan dipinta. Mintalah afiyah. Ketika penyakit tiba, sabarlah. Dan berharaplah pahala dari Allah sambil berdoa minta kesembuhan. Jangan minta penyakit itu. Tapi ini berkaitan dengan hadis yang terakhir di bab tentang kafaratu al-marid. Bahwasanya orang-orang yang sakit hendaklah bersabar. Jangan mencelah penyakit. Jangan mencela penyakit. Antum ingat dengan hadis ketika Nabi SAW berkunjung ke rumahnya Ummu Ala. Ya Ummu Ala, mali araki tuzafzafin. Ummu Ala, kenapa engkau kok gemeter? Apa kata Ummu Ala? Dia mengatakan, Al-humma ya Rasulullah, la barakallahu fi. Dia mengatakan, ini demam ya Rasulullah SAW, semoga enggak diberkahin. Itu demam. Dia mencela demam. Kata Nabi SAW, ya Umma Ala, la tasubbil humma. Jangan engkau cela demam itu. Karena demam itu menghapuskan dosa-dosanya anak manusia. Jangan dicela, malah kedatangannya seharusnya disyukurin. Antum Masya Allah, alhamdulillah dosa-dosa anak bisa terhapuskan. Kemudian berkaitan dengan penyakit, kita tidak boleh mencela penyakit. Syekh bin Utsaimin rahmatullah alaihi, beliau mengomentari tentang menamakan tumor dengan ucapan as-saratanul khabith.
au al-maradul khabith, penyakit yang menjijikkan. Beliau nggak setuju dengan penamaan itu. Karena apa? Karena tadi dia ini datang menghapuskan penyakit-penyakit, menghapuskan dosa-dosa, mengangkat derajatnya anak Adam, membuat dia berjumpa dengan Allah tidak memiliki dosa sama sekali. Kenapa disebut menjijikkan? Jadi dalam penamaan pun kita tidak boleh mencela penyakit-penyakit tersebut. Berikan nama-nama yang indah. Sebagaimana nama rumah sakit buat anak kurang cocok. Seharusnya namanya rumah sehat. Makanya di Arab itu disebut al-mustashfa, rumah kesembuhan, bukan rumah sakit. Kenapa banyak orang gak mau dibawa ke rumah sakit? Wallahi anak anti sama rumah sakit. Karena dia dengar rumah sakit, Allah tambah parah sakitnya. Enggak sudah anak dirawat di rumah. Tapi kalau disebut, Pak, kita ke rumah penyembuhan, bismillah, berangkat. Karena dalam hatinya sudah termotivasi mau sembuh dia. Tapi kalau ke rumah sakit, subhanallah, pernah ada dokter mau bikin klinik namanya rumah sehat, nggak boleh rumah sehat. Tadi sudah baku namanya rumah sakit, belum ada perizinan untuk buka rumah sehat katanya. Kalau sehat ada apa buka katanya? Orang sudah sehat di rumahnya masing-masing. Barakallahu fikum. Tapi betul penamaan itu penting jamaah dan memotivasi orang pertama untuk sehat dan untuk bersabar. Ada seorang anak punya dosen yang mengajar tarbiyah atau ilmu nafas. Dia cerita tentang temannya. Bagaimana ucapan manusia bisa membuat orang sakit. Yang disebut dengan sugesti. Sohibnya itu datang. Masuk ke kampus. Sama temannya digodain. Ya Allah, engkau kok pucat wajahnya. Putih. Kuning semua wajahmu kata dia. Benar kata dia. Coba kau berkaca. Wallahi bercermin kuning langsung. Iya ya, istirahat aja kau sakit sudah. Pulang kata dia. Pulang dia jemaah. Padahal berangkat dari rumahnya sehat. Tapi karena disebut sakit, akhirnya jadi sakit. Makanya dokter nggak boleh nakut-nakutin pasiennya. Kalau dikatakan, ya Allah udah parah sampean ini mas, kata dia. Habis sudah. Itu langsung down, lemas sudah. Tapi coba dikatakan, oh nggak apa-apa, kata dia. Bener dok, iya. Masya Allah sehat sudah. Bismillah, pulang sudah dia. Dan betul kejadian itu akhirnya temannya dibawa ke dokter. Sama temennya lagi. Sebelum ke dokter, dokter sudah sohib sama dia. Nanti dok, kalau fulan masuk, engkau katakan, aduh ada apa kau datang? Sehat semuanya, dipegang semuanya kata dia. Katakan seperti itu dok. Betul, orang ini masuk, dia dalam wajah yang murung dan pucat. Kenapa? Anak sakit ini itu macam-macam demam. Dilihat, nggak ada demam kata dia. Wajahmu segar bugar kayak gini. Betul dok, iya coba periksa semuanya. Pulang jalan kaki dia jemaah. Subhanallah jemaah. Maka nggak boleh kita nakut-nakutin. Pertama penyakit itu seharusnya memotivasi kita untuk lebih dekat sama Allah Jalla Jalaluh, sehingga Allah memberikan karunia kepada kita. Barakallahu fikum. Udah adzan? Hah? Belum? Ya Allah iqra. خالد بن الربيع قال من لم تقل الضيف سمع بذلك ربك والانصار فاتوا في زوج الليل او عند الصبح قال اي ساعه هذه قلنا جوف الليل او عند الصبح قال اعوذ بالله من صباح النار قال جئتم بما اكفن به قلنا نعم قال لا تغالوا قال لا تغالوا بالأكفان فإنه إن يكن لي عند الله خير بدلت به خيرا منه وإن كانت الأخرى سلبت سلبا سريعا قال ابن إدريس أتيناه في بعض الليل قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا عيسى بن المغيرة عن ابن أبي ذئب عن جبير بن أبي صالح عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اسكت المؤمن أخرسه الله كما يخرس السير وقبة الحديد. Taib, hasbuk. Taib, sekarang masuk ke tentang masalah menjenguk orang sakit.
babul iyadah jawfal lail. Kita tahu saudara kita sakit, maka ingat dengan hak saudara kita, idza marida fa'udhu. Kalau sakit, besuk dia. Ini hak yang sering dilupakan sama kita jemaah. Anda sendiri merasakan subhanallah. Kadang-kala ada ustaz sakit atau mahasiswa sakit, kita nggak sempat jenguk ya, dikarenakan banyak kesibukan. Tapi usahakan. Ketika kita ada kesempatan, antum di sini di asrama, dengar fulan sakit di kamar fulan, kunjungi. Perjalanan antum ke kamarnya, subhanallah. Itu perjalanan yang sangat indah yang dikatakan tibta wa taba mamsyak. Engkau begitu bahagianya, begitu penuh kebaikan dirimu dan perjalanan penuh dengan kebaikan. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Dan engkau mendapatkan tempat di surga Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengunjungi orang yang sakit. Tapi ada adabnya. Bagaimana mengunjungi orang yang sakit? Ada orang yang tidak tahu waktu. Di sini kenapa rumah sakit memberi aturan jam besuk dari jam berapa? Jam sekian sampai jam sekian. Jam sekian sampai jam sekian. Kenapa? Kalau yang membesuk tidak tahu waktu, kapan yang sakit mau istirahat? Bahkan ada seorang syekh, masya Allah. Ada satu yang berkunjung ke dia. Orang ini kalau sudah duduk nggak berdiri-berdiri. Dia duduk karena ini gurunya, dia duduk, syekh macam-macam dia lama. Fazaqula alaih. Ketika sudah lama mau izin pulang. Syekh, wallahi ana mau pulang syekh, ana doakan mudah-mudahan sehat. Sebelum pulang ana minta nasihat syekh. Kata syekh, idza utta maridan, kalau engkau ngunjungin orang sakit, fala tajlis tawilan indah. Jangan lama-lama di tempatnya dia. Kata dia, iya si syekh mau ngusir nggak enak. Kadang kalau orang berpikir yang ngunjung enggak, dia seneng kata dia kalau dikunjungin orang. Dan masya Allah, ana sebutkan sama antum di Jepang. Di Jepang itu di Jepang subhanallah, orang Indonesia kalau sakit ditaruh kamar yang paling pojok. Kenapa? Karena rame yang ngunjungin, supaya tidak ganggu yang lainnya kata mereka. Karena nggak ada kebiasaan kunjung mengunjung di sana. Yang ada mungkin berita fulan udah sehat, keluarganya datang jemput. Fulan mati, jemput sudah dikubur gitu kan. Nah kalau Indonesia nggak, masya Allah, antum bisa lihat di rumah sakit sini. Itu sampai tidur gelar tikar di depan, di jalan-jalan jamaah, masya Allah. Ini suatu budaya yang indah sebenarnya, asalnya tidak mengganggu orang lain. Di sini bab al-iyadah jawfal lail, tentang berkunjung tengah malam. Baik, barakallahu fiik.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Baik, mungkin membaca hadis ini anak akan akhirkan ke pertemuan yang akan datang, tapi anak akan bacakan tentang adab membesuk orang yang sakit. Disebutkan ada 10 adab mengunjungin orang yang sakit. Sebagian adab ini sebenarnya etika, bukan hanya orang sakit. Kita berkunjung ke rumahnya orang juga seperti itu. Yang pertama, ketika meminta izin untuk masuk, tidak di depan pintu. Ini adab. Ketika antum izin, jangan di depan pintu. Kadangkala rumahnya orang itu kalau dibuka, antum bisa melihat langsung pelong masuk ke dalam. Mungkin di situ ada pemandangan yang seharusnya tidak dilihat. Maka berhenti di samping pintu. Kemudian kalau izin juga berkaitan dengan ini, jangan ngetuk jendela terus nguk-cunguan. Antum tahu nguk-cunguan? Jendelanya diketuk, mana ada orangnya apa enggak? Subhanallah. Haram alaik. Innama ju'ilal isti'dzan min ajlil basar. Izin itu dibikin karena masalah pandangan. Kadang-kala orang nggak pakai kerudung atau apa dalam rumahnya, maka jangan ngelihat ke kaca. Di Indonesia Masya Allah, ngelihat rumah di Indonesia memang kanan kiri pintu adalah kaca. Tapi di Arab kebanyakan rumah itu nggak ada jendelanya, kanan kiri pintu. Yang ada hanya pintu, kemudian ada kekernya. Antum tahu? Ada kekernya. Dan subhanallah, di sebagian tempat kalau mau izin, ya kemarin waktu ana di Jepang itu, orang kalau mau minta izin, di pintu gerbangnya itu sudah ada kamera ternyata. Jadi orang pegang bel, kemudian dia wajahnya dihadapkan ke kamera supaya orang tahu hada ana hada. Dia lihat seperti itu. Nah, jadi memang adabnya seperti itu. Jangan sampai kita itu melihat ke dalam rumah, kecuali sudah diizinkan fadhol masuk. Di fadhol masuk baru antum masuk. Yang kedua, hendaklah mengetuk pintu dengan lembut. Dan ingat, mengetuk pintu izin berapa kali? 3 kali. Kadang-kala orang ngetuk pintu pakai batu. Ustaz, memang pintunya dari besi, Ustaz. Anak kalau pakai tangan sakit tangannya. Ya sudah, berbeda. Kadang-kala memang harus pakai batu, tapi tetap pelan-pelan. Kalau belnya pun jangan tahu-tahu langsung. Jangan birif. Apalagi ini orang sakit. Itu bisa jadi mati gara-gara bel yang untuk pencet sama dia. Baik, yang ketiga, ketika ditanya jangan ngomong ana. Ditanya siapa? Saya. Wallahi, siapa saya ini? Semua bilang saya. Nabi nggak suka. Ketika ada orang izin, lalu Nabi bertanya sallallahu alaihi wasallam, man? Dia mengatakan ana. Nabi, ana kata Nabi. Siapa ana itu? Sebutkan namamu. Kalau engkau dikenal dengan kunyah, sebutkan kunyahnya. Tapi kalau tuh orang nggak kenal sama kunyah antum, umpamanya dia tahu namanya antum, umpamanya namanya Selamat, pakai kunyah Abu Salamah. Ditanya, man Abu Salamah? Wow, Abu Salamah siapa ini kata dia. Man Abu Salamah, wallah nggak kenal. Sebutkan yang dikenal. Selamat, oh selamat, ya Allah masuk. Ya Hanu Abu Salamah gitu kadang-kadang kan. Pokoknya dengan nama yang dikenal. Kemudian yang keempat, jangan hadir di waktu yang memang tidak seharusnya hadir. Waktu dia lagi makan, waktu dia lagi minum umpamanya. Karena akan terganggu dia. Sehingga kalau antum lihat orang sakit lagi makan, lagi menikmatin sesuatu, antum tunggu di luar. Yang sakit lagi makan. Oh ya bismillah, ana temenin. Jangan mau temenin makan. Ini orang sakit, bukan makan malam ini cuma. Tapi antum tunggu selesai makan antum masuk. Yang kelima, di sini disebutkan jangan terlalu lama duduk di sana kecuali atas permintaan yang sakit. Mama dia mengatakan, afwan ana minta antum temenin ana ya. Soalnya keluarga ana pada pulang semua. Mungkin antum tidur sini lah. Nah, ketika itu antum tidur sana.
Tapi kalau dia sudah kelihatan jam berapa ini ya? Sudah ngomong jam berapa? Antum jangan ngomong, oh baru jam 7 10 menit. Antum mengatakan, oh iya jam 7.20 menit, iya udah malam ya nak, mohon pamit ya. Itu orang kadang-kala tanya jamaah, al-labib yakfihil isyarah. Labib itu yafham bil isyarah. Tapi ada orang-orang yang subhanallah. Nabi SAW pernah nyuruh sahabatnya untuk keluar. Ketika mereka sempat ribut, Nabi mengatakan, "Qumu anni." Pergi-pergi semuanya. Ketika sempat ada ribut, ketika Nabi SAW sakit. Maka jangan lama-lama dulu. Yang keenam, ayyaguddal basar, dikatakan tundukkan pandangan. Jangan sakit malah diliatin rumahnya, Masya Allah. Antum beli di mana motor itu? Matanya jangan kemana-mana sama. Dan kita pun kalau berkunjung ke rumahnya orang, nggak perlu mata kita kemana-mana. Kecuali izin. Afwan, ana mau lihat lemari antum bagus banget ini. Antum izin dulu. Karena antum izin dikasih izin untuk duduk. Fadol duduk, bukan untuk kemana-mana di rumahnya. Tundukkan pandangan antum. Kemudian yang ketujuh, jangan banyak tanya. Kecuali dia memang sedang senang ditanya. Ada orang yang sakit kalau ditanya dia kemudian apa? Cerita ya, macam-macam ya, antum tanya dia. Tapi jangan sampai membuat dia sakit. Ana pernah ngunjungin orang sakit, ngobrol sama yang ngunjungin. Tahu-tahu susternya datang, "Mas, iki wong loro mas," kata dia. Ini orang sakit, jangan lama-lama, jangan banyak tanya, suruh istirahat dia. Karena memang yang sakit nggak boleh banyak keluar energi. Jawab pertanyaan itu jemaah, keluar energi. Maka kadang-kala jangan. Antum sudah tahu kata suster harus banyak istirahat, jangan banyak tanya. Di sini yang harus antum lakukan adalah yang ke-8, tampakkan antum kesian dengan dia. Bukan malah ngece. Mengatakan, ya Allah, anak kira antum gak bisa sakit antum. Tapi ya Allah, mudah-mudahan ya Allah semua orang sakit, subhanallah ya. Mudah-mudahan antum cepat sembuh ya. Ketika antum pegang dia. Yang ke-9, doakan dia. Doakan. Kalau perutnya yang sakit, antum pegang perutnya. Antum bacain Al-Fatihah buat dia. Atau antum baca Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Antum baca itu 7 kali umpamanya. Antum bacain. Sehingga dia suka. Kadang-kala dia berharap didoakan memang. Bukan cuma antum datang ngobrol. Dan di antara yang harus kita ucapkan buat yang sakit apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Lihat ucapan la ba's, enggak apa-apa insyaallah. Tahur. Ini penyakit insyaallah jadi penghapus dosa. Asal engkau menerima, tidak mengucapkan, tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang mengandung bentuk ketidakridhaan dengan takdir Allah Jalla Jalaluh. Dan yang terakhir, berikan optimis atau bangkitkan optimisme di dirinya. Bahwasanya enggak, insya Allah enggak ada masalah. Fulan sakit, subhanallah. Ceritakan, fulan sakit lebih parah dari antum, sembuh. Fulan sakit, alhamdulillah. Jangan dikata, wallahi fulan sakit kayak antum 2 hari mati. Antum kalau ngomong gitu, dia siap-siap mati jemaah. Dan jangan. Maka berikan angan-angan kepada dia, ya bahwasanya insya Allah kau akan sembuh. Jangan takut ya. Jangan berharap mati. Banyak baca doa. Semoga Allah SWT menyembuhkannya. Hada Allahu a'lam bissawab.